Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pendidikan Aztec Channel. Kali ini kita akan belajar matematika tingkat SDMI, yaitu bab 1 dengan judul Operasi Hitung Bilangan Bulat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi hitung campuran, FPB atau faktor persekutuan terbesar, dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang kedua, menentukan akar pangkat 3 suatu bilangan kubik. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung termasuk penggunaan akar pangkat 3. Pengerjaan operasi hitung bilangan. Yang pertama, kita akan mengenal sifat-sifat operasi hitung. Di antaranya adalah sifat komutatif penjumlahan. Di sini dicontohkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kalau kita jadikan menjadi sifat komutatif, maka caranya adalah dengan meletakkan posisi angka yang belakang menjadi di depan dan angka yang di depan menjadi di belakang. Contoh di sini adalah yang di belakang adalah 2, sehingga kita jika dengan cara sifat komutatif penjumlahan, maka 2 ini kita letakkan di depan dan 4 kita letakkan di belakang. Maka akan sama dengan 6. Apakah betul? Coba kita cek saja. Untuk yang pertama, yaitu yang 4 ya. Di sini dibantu dengan kubus hijau. Nah, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kemudian ditambah dengan 2. Di sini ada 2 kubus merah. Nah, kita tambahkan 2 sehingga hasilnya 4 kubus hijau ditambah dengan 2 kubus merah akan menjadi 6 kubus. Apakah betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Nah, yang kedua tadi kita jadikan pengerjaannya dengan menggunakan sifat komutatif. Maka yang 2 itu kita di depan, kemudian 4-nya di belakang. Apakah betul? 1, 2 yang pertama, kemudian yang kedua adalah kubus warna hijaunya 4, maka akan sama dengan 6. Apakah betul kubusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Intinya pada sifat komutatif penjumlahan itu adalah hanya dengan menukar posisi angka ya, yang di belakang diletakkan di depan dan yang di depan diletakkan di belakang. Nah, sehingga kalau ditulis dengan formula, sifat komutatif penjumlahan itu adalah A ditambah B akan sama dengan B ditambah dengan A. Lanjut kepada sifat yang komutatif, tetapi yang ini digunakan pada perkalian ya. Nah, apakah sama? Oke, kita lihat. Dicontohkan ada 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, tadi kita lihat cara untuk mengerjakan dengan cara sifat komutatif, yaitu dengan menukar ya. Nah, yaitu 3 dikali 4. Nah, ini yang tadinya itu 4-nya di depan, karena menggunakan sifat komutatif, maka 4-nya ditukar di belakang, 3-nya di depan. Jadi 4 kali 3 akan sama dengan 3 kali 4. Hasilnya akan sama-sama 12. Coba kita cek yang 4 kali 3-nya dulu. Nah, kita lihat di sini menggunakan alat bantu, yaitu dengan kubus. Yang ke atas 1, 2, 3, 4 ini 4, kemudian yang ke samping 1, 2, 3. Nah, ini kalau menghitung kubus seperti ini, kita tidak perlu menghitung satu persatu ya. Nah, tapi langsung saja yang samping dikalikan yang ke atas dikalikan yang ke samping, maka akan sama jumlahnya. Kalau kita hitung satu persatu, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah,
Ini berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Apakah kalau menggunakan sifat komutatif itu akan berbeda hasilnya? Nah, kita lihat, kita hitung satu persatu. Nah, ini berarti ini dibalik ya. 3-nya jadi yang di atas, kemudian yang 4-nya jadi yang ke samping. Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ternyata sama ya. Perkalian dengan menggunakan sifat komutatif itu akan sama hasilnya. Sifat komutatif pada perkalian jika ditulis dengan formulanya yaitu A dikali dengan B sama saja dengan B dikali dengan A ya. Nah, ini berarti sifat komutatif baik penjumlahan maupun perkalian itu formula rumusnya adalah sama, tinggal tandanya saja yang berbeda. Nah, ini bisa apa saja ya, bisa angka apa saja, bisa 1, bisa 2 dan sebagainya. Begitu juga yang B, bisa angka berapapun. Nah, selanjutnya adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Contohnya adalah buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung ditambah 1 sama dengan 6. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan sifat asosiatif menjadi 3 ditambah buka kurung 2 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 6. Nah, kalau sifat asosiatif di sini kita tidak menukar angka, tetapi kita hanya memindahkan tanda kurungnya. Yang tadinya itu tanda kurungnya itu di 3 ditambah 2 dipindah ke 2 ditambah 1. Jadi dipindahkan saja kurungnya, bukan angkanya. Kalau tadi kan ditukar. Kalau ini kurungnya yang dipindah. Dengan maksud adalah untuk memudahkan dalam penjumlahan, karena kita tahu kalau dalam penjumlahan maka kita harus cari dulu angka yang mudah dihitung ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya kalau yang ini kan besar 3 ditambah 2 itu akan lebih mudah jika kita menggunakan 2 ditambah 1 ya. Nah, ini itu akan sama dengan 6. Apakah betul? Kita cek dengan rumusnya. Ini 3 kubus hijau ditambah dengan 2 kubus merah. Nah, ditambah lagi dengan 1 kubus berwarna ungu akan menjadi berapa kubusnya? Yaitu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, akan menjadi 6. Selanjutnya kalau menggunakan sifat komutatif apakah sama? Coba kita hitung. Ini 3 kubusnya warna hijau 3, kubus warna merahnya 2, kubus warna ungunya 1. Nah, ini berarti 3 ditambah 2 ditambah 1 3. Nah, apakah di sini itu akan sama? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jumlahnya adalah sama ketika penjumlahan menggunakan sifat asosiatif, yaitu dipindah saja ya. Kita cari untuk mencari angka yang lebih mudah dihitung atau lebih kecil lah. Selanjutnya formula sifat asosiatif pada penjumlahan bisa kita tulis jika A ditambah B ditambah C maka akan sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurungnya. Jadi kurungnya saja yang dipindahkan ya. Kalau yang sifat komutatif tadi angkanya yang ditukar, kalau asosiatif kurungnya yang dipindah. Selanjutnya ada sifat asosiatif pada perkalian. Dicontohkan buka kurung 2 kali 4 tutup kurung kali 3 sama dengan 24. Nah, kita asosiatifkan. Jadi, tadi ingat kita pindah kurungnya saja ya. Nah, itu menjadi 2 kali buka kurung 4 kali 3 tutup kurung sama dengan 24. Apakah akan sama hasilnya? Coba kita cek dengan kubus. Nah, ini 2 kali 4. Coba ini 2, 1, 2. 4-nya berarti ke samping 1, 2, 3, 4. Terus 3-nya ke sana 1, 2, 3 ya. Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi sama saja ya, dalam kurung 2 kali 4 kali 3 itu sama saja dengan 24. Apakah yang ini pun sama? Coba kita lihat, ini 2 kali 4 kali 3 ya, jadi 4 kali 3 nya itu ada 2. 4, 1, 2, 3, 4 di sini, terus 3-nya ke sana, 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama, yang kedua adalah ini. Nanti kita hitung coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang ini itu 12, yang ini sama juga, yaitu di sini 4 ke sana 3, berarti sama, ini juga sama, berarti ini 12, ini 12, kalau ditambahkan berarti 24. Maka sifat asosiatif pada perkalian itu sama ya. Nah, ini hanya memindahkan kurungnya ya. Nah, ini kalau ini dulu berarti 2 kali 4 itu sama dengan 8, 8 kali 3 itu sama saja dengan 24. Nah, kalau ini 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, 12 kalikan 2 sama saja dengan 24. Ini hasilnya sama 24. Itu untuk asosiatif. Nah, terus kemudian kalau ditulis pada formula rumusnya, yaitu buka kurung A kali B tutup kurung kali C itu akan sama dengan hasilnya A kali buka kurung B kali C tutup kurung ya. Ini adalah sifat asosiatif. Ingat-ingat, intinya sifat asosiatif itu adalah memindahkan kurungnya. Lanjut. Sekarang sifat distributif penjumlahan. Nah, masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Contohnya 3 kali buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 18. Jika menggunakan sifat distributif, maka kita akan mendapatkan formula seperti ini, yaitu 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2, yaitu yang ini ya. Nah, 3 ini dikalikan yang ini, dikalikan 4 yang ini, terus kemudian 3 ini dikalikan yang 2. Nah, kemudian hasil dari 3 kali 4 ditambah dengan 3 kali 2. Ini jangan sampai lupa ini karena di sini tambah ya. Nah, tambah. Apakah akan sama? Coba sekarang kita yang mudah. Kalau yang ini dalam kurung dulu ya. 4 ditambah 2 itu 6 ya. 4 ditambah 2 itu 6. 6 dikalikan 3 itu 18. Kalau yang ini coba 3 kali 4 itu 12. Ditambah 3 kali 2 6. 12 ditambah 6 itu akan menghasilkan 18. Nah, kalau kita bantu dengan kubus, coba kita hitung di sini 3 ya ke atas, terus kemudian 4 ke sini ya, 4 ke sini. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, ini 12. Kemudian yang ini 2 ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18. Yang ini kita lihat 3 yang ke atas, terus 4-nya yang ke samping. Berarti ini sudah 12 tadi, kita hitung. Kemudian 3 kali 2, berarti 3-nya ke atas, 2-nya ke samping. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6. Ini ada 6, ini ada 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Ya, ini adalah sifat distributif. Jadi kalau distributif dikalikan semuanya ini ya. Nah, sehingga pada formulanya kita tulis jika A kali dalam kurung B ditambah C tutup kurung itu akan sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Intinya ini dikalikan, tapi jangan lupa ininya di hasil perkaliannya nanti dijumlahkan. Kalau ininya penjumlahan. Sekarang sifat distributif juga berlaku pada pengurangan.
Nah, contohnya di sini adalah 3 kali buka kurung 4 kurangi 1, nah, tutup kurung sama dengan 9. Sifat distributifnya berarti 3 dikali 4 ini ya. Nah, ini karena kurang ya, karena ini pengurangan jadi dikurangi 3 dikali 1. Nah, sekarang kita jumlahkan di sini. Coba 4 kurangi 1 3, berarti 3 kali 3 9. Sekarang di sini 3 kali 4 berarti 12. Di sini 12, terus dikurangi 3 kali 1 3, berarti 12 kurangi 3 sama dengan 9. Kita cek dengan menggunakan kubus. 3 kali 4 ya, berarti 1 2 3, 1 2 3. Tapi ini dikurangi 1 ya, berarti untuk membedakan ini yang keempat itu adalah kubus berwarna ungu yang untuk mengurangi. Apakah jumlahnya 9 ya? Coba kita lihat, berarti ini kan untuk mengurangi berarti tinggal 3 ya. Nah, ini tinggal 3 berarti 3. Artinya sebetulnya 3 dikali 3. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, berarti jumlahnya adalah 9. Kemudian yang sifat distributifnya kita cek 3 kali 4. Nah, ke atas 3 ke samping 4. Berarti kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12. 3 kali 5 12 dan dikurangi, jangan lupa ini kurang 3 kali 1. Nah, ya 3-nya ke atas, 1-nya ke samping. Berarti jumlahnya 3. Berarti 12 kurangi 3 sama dengan 9. Sehingga formulanya adalah jika A dikali buka kurung B kurangi C tutup kurung akan sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kurangi buka kurung A kali C tutup kurung. Itu adalah sifat distributif pada penjumlahan maupun pengurangan. Ini pokoknya dikalikan lah ya. Nah, ini bisa dilihat. Lanjut. Nah, untuk lebih memahami ada sebuah contoh soal, yaitu ini gunakan sifat-sifat operasi hitung yang tepat untuk memudahkan penghitungan. Ya, nah ini ada soal min 4 dikali dengan 38 dikali dengan 25. Kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini sudah kita tulis lagi soalnya. Kemudian, nah ini menggunakan sifat apa? Yaitu menggunakan sifat komutatif. Nah, sifat komutatif tadi berarti menukar ya, menukar tempat bilangan yang sekiranya mudah untuk dikalikan terlebih dahulu. Itu adalah sifat komutatif. Misalkan di sini kan tadi min 4 kali 38, kalau langsung dikalikan min 4 kali 38 akan lebih susah. Nah, kita cari dulu bilangan mana yang lebih mudah. Nah, ternyata ada 25 atau yang lebih kecil lah. Nah, sehingga min 4 dikali 25 dikali 38. Ini akan lebih mudah dibandingkan min 4 langsung dikali dengan 38. Apalagi di sini ada unsur 5-nya. Nah, biasanya perkalian yang ada unsur 5-nya itu akan lebih mudah. Nah, bagaimana selanjutnya? Yaitu kita kalikan dulu yang mudah dulu, yaitu kita sudah mengumpulkan antara min 4 dikalikan 25, yaitu min 100, karena min atau negatif dikali dengan positif ya, atau plus, maka akan menghasilkan negatif kali positif menghasilkan negatif. Nah, 4 kali 25 100, ini masih negatif. Dikali dengan 38-nya ini akan lebih mudah, yaitu 100 dikali 38. Kita tinggal menambahkan angka nolnya di belakang 38. Nah, nolnya berapa? 12. 12 berarti 12 menjadi 3800. Nah, tapi ingat di sini ada tanda negatif. Nah, tadi disampaikan negatif dikali positif maka akan menghasilkan bilangan yang negatif.
Selanjutnya soal yang kedua, 2 kali 23 kali 25 kali 8. Nah, bagaimana penyelesaiannya supaya lebih mudah? Maka kita akan menggunakan sifat asosiatif pada perkalian. Nah, kalau yang pertama tadi komutatif, kalau ini asosiatif, yaitu dengan cara memindahkan kurungnya. Yang tadinya itu 23 dikali 25, karena ini angkanya besar, maka kita pindahkan saja kurungnya menjadi 23 dikali buka kurung 25 kali 8. Nah, ini kan lebih sederhana, 25 dikali 8. Nah, kita kerjakan dulu yang 25 dikali 8. Ini tetap ditulis 23, lah hasil dari 25 kali 8 adalah 200, kan lebih mudah. Nah, kemudian 23 dikali 2. Nah, kalau ada nolnya gampang, tinggal yang depan saja dikali ini, nanti nolnya disimpan untuk ditambahkan setelah perkalian antara yang depan dengan 23, yaitu depannya yang 200, yaitu 2 dikali 23 sama dengan 46 ya. 23 dikali 2 46, kemudian nolnya masih ada 2, kita tambahkan di sini sehingga 23 kali 200 menghasilkan 4600. Dilanjutkan untuk operasi hitung campuran. Nah, adapun langkah-langkah operasi hitung campuran diantaranya yang pertama adalah apabila ada operasi hitung di dalam tanda kurung maka dikerjakan terlebih dahulu ya. Tadi berarti kalau ada hitung campuran berarti kalau ada yang di dalam kurung maka kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kemudian yang kedua, apabila operasi penjumlahan dan pengurangan maka dikerjakan urut dari paling kiri. Nah, ini kalau penjumlahan dan pengurangan hanya melibatkan penjumlahan dan pengurangan maka perhitungannya adalah urut saja dari kiri ke kanan. Selanjutnya, apabila ada operasi perkalian dan pembagian, di situ mengandung unsur perkalian dan pembagian, maka dikerjakan saja urut dari paling kiri seperti tadi di penjumlahan dan pengurangan. Dilanjutkan yang keempat, yaitu kalau ada operasi perkalian dan pembagian, nah, dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini berarti perhitungannya melibatkan ada perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sehingga kalau dituliskan pada diagram, yang pertama kali dihitung adalah kalau pada operasi hitung campuran itu yang ada tanda kurungnya dulu, kemudian yang kedua tinggal perkalian ataupun pembagian, yang terakhir yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan. Itu urutannya dalam kurung. Intinya yang berarti kalau ada semuanya, yang dalam kurung juga ada, perkalian pembagiannya ada, terus kemudian penjumlahan dan pengurangannya ada, ya urutannya seperti ini. Yang di dalam kurung dulu dihitung, setelah dihitung baru kemudian yang perkalian atau pembagian, terus yang selanjutnya baru menghitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya kita latihan saja soalnya, yaitu ada soal 2400 dibagi dengan dalam kurung negatif 120 dikali dalam kurung negatif 25. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau tadi kita ingat bahwa kalau ada pembagian dan perkalian atau perkalian dan pembagian, maka kita urutkan saja cara penghitungannya dari kiri dulu. Ya, itu dikerjakan dulu 2400 yang ini ya, 2400 dibagi dengan negatif 120. Nah, itu kita akan ketemu yang ini ya, yang dilingkari merah itu hasilnya adalah min 20 atau negatif 20. Nah, kemudian baru yang ke kanan. Nah, setelah diketahui hasilnya ini, maka kita ke kanan, yaitu dikali dengan min atau negatif 25.
sehingga 20 min 20 dikali min 25 akan menghasilkan 500 ya. Jadi setelah ketemu yang dari kiri dulu, kemudian 25-nya baru min 25-nya baru dikalikan. Intinya kalau ada pembagian dan perkalian, maka kita kerjakan saja dari yang kiri ke kanan. Selanjutnya 3125 ditambah dalam buka kurung 154 dikurangi buka kurung negatif 275 tutup kurung lagi dikali dalam kurung negatif 15. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita ingat tadi kalau ada kurung, kemudian penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, maka kita langkah yang pertama adalah dengan menghitung yang ada di dalam kurung dulu, yaitu nih yang ada di dalam kurung ya. 154 dikurangi dalam kurung negatif 275. Nah, itu dikerjakan terlebih dahulu. Itu akan menghasilkan 429. Nah, kenapa kok di sini menjadi lebih besar, padahal di sini adalah pengurangan. Nah, kalau ada pengurangan atau pengurangan di sini negatif, itu dibatasi oleh kurung, itu sama artinya dengan dikali, yaitu negatif dikali negatif akan menghasilkan positif, akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga yang ini 154 dikurangi min 275 atau negatif 275 itu sama saja dengan 155 ditambah 275 yang akan menghasilkan 429. Nah, selanjutnya setelah itu, nah, di sini ada perkalian. Nah, ini kan 15-nya kita tulis di sini min 15. Nah, di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan, maka kita dahulukan dulu yang perkaliannya dulu, yaitu 429 kali negatif 15. Itu maka akan menghasilkan 6.435. Kita ingat di sini tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena ini bilangan positif. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Nah, tuh. Nah, kemudian ini kita turunkan saja di sini 3125 tambahkan. Nah, di sini ada masalah ya. Ada penjumlahan kok kemudian dalam kurungnya ada pengurangan atau negatif. Nah, berarti sama saja dengan yang ini tadi ya, yang negatif dibatasi dengan buka kurung negatif. Nah, ini pun sama, positif dibatasi dengan kurung kemudian bilangan negatif, maka artinya sama saja dengan positif dikali dengan negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif ya. Nih, negatif. Nah, ini berarti positif dikali dengan negatif 6.435 itu akan berubah tandanya menjadi negatif ya. Jadi negatif 6.435. Sekarang kita hitung. Kita punya uang 3.000. Uang kita itu 3.125. Sedangkan kita harus membayar hutang 6.435 ini ya. Negatif itu hutang. Nah, maka yang bisa kita bayarkan itu hanya berapa ya. Nah, utang kita itu lebih besar daripada uang kita. Maka sisa hutang kita adalah 3.310. Sisa hutang berarti negatif ya.
sisa utang berarti negatif. Nah, selanjutnya, menentukan suku yang belum diketahui pada operasi hitung bilangan. Ini ada contoh soal. Pada bagian kanan timbangan terdapat 20 apel. Pada bagian kiri timbangan terdapat 5 apel dan 1 kantong plastik hitam berisi apel. Anggap saja setiap apel mempunyai berat yang sama. Dapatkah kamu menentukan banyak apel di kantong hitam tersebut? Nah, kita lihat. Misalkan banyak apel di kantong plastik yang hitam itu adalah P, karena ini belum diketahui berapa jumlahnya ya. Berarti kita angkanya kita ganti dengan 12 saja ya, P. Maka formulanya berarti P ditambah 5 sama dengan 20. Nah, kalau ditulis P ditambah 5 sama dengan 20. Maka untuk mencari P itu kita pindahkan ruas 5 itu pindah ruas ya. Nah, supaya P-nya sendirian. Karena untuk mencari P, nah berarti 5-nya itu pindah ruas kan. Kalau pindah ruas di sini yang tadinya positif, pindah ruas di belakang, akhirnya di belakang sama dengan akan berubah tandanya menjadi negatif. Yang tadinya positif jadi negatif. Berarti 20 dikurangi 5. Karena ini pindah ruas 5-nya. Sehingga ininya negatif. Yang tadinya positif negatif. Sebaliknya kalau yang di sini negatif maka di sini akan positif. Sekarang mudah sehingga ini ya, untuk mencari P-nya kita sudah ketemu, berarti 20 dikurangi 5 yaitu 15. Jadi banyak apel yang ada di kantong hitam ada 15 apel. Nah, supaya imbang ini karena beratnya sama ya. Ini di sini 15 ditambah 5 20. Di sini 20. Berarti nanti timbangannya imbang, posisinya seperti ini. Ya. Selanjutnya pemecahan masalah operasi hitung. Nah, ini ada soal cerita ya. Cerita lagi yang masih hubungannya dengan operasi hitung campuran, melibatkan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Yang pertama, kala revolusi bumi adalah 1 tahun. Ya, ini berarti bumi mengelilingi, revolusi itu bumi mengelilingi matahari, membutuhkan waktu 1 tahun. Untuk kala revolusi Mars adalah planet Mars adalah 1 tahun 10 bulan 22 hari. Lah, berapa hari selisih kala revolusi bumi dan Mars? Nah, jadi selisih. Nah, kalau selisih berarti pengurangan ya. Nah, antara revolusi bumi dan revolusi Mars itu berapa selisihnya? Ya, pada revolusi itu mengelilingi matahari. Kalau revolusi Mars berarti Mars yang mengelilingi matahari. Ini lebih lama ya, 1 tahun 10 bulan. Kalau bumi itu hanya 10 bulan 22 hari. Kalau bumi hanya 1 tahun. Karena ya memang Mars itu lebih jauh ya dari jaraknya daripada matahari. Nah, caranya bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Berapa hari selisih kala revolusi bumi dan Mars? Nah, selisihnya bisa digunakan cara yang pertama adalah selisih dari revolusi Mars dikurangi dengan selisih kala revolusi bumi dikurangi kala revolusi bumi. Nah, kala revolusi Mars itu berapa? 1 tahun 10 bulan 22 hari dikurangi kala revolusi bumi 1 tahun. Apakah ini sudah bisa dihitung? Ternyata belum ya, karena ini satuannya masih berbeda-beda, tahun, bulan, hari, tahun. Nah, itu nggak bisa. Kalau yang bisa itu adalah kalau satuannya sudah tahun-tahun semua, kalau bulan semuanya, hari semuanya. Nah, tergantung permintaan dari soal seperti apa. Nah, ini kita tahu yang ditanyakan adalah hari, berarti kita harus jadikan yang tahun dan bulan itu menjadi hari. Nah, kita ingat bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan 1 bulan 30 hari. Sehingga 1 tahun ya 365, 10 bulan. Nah,
berarti 10 kali 30 karena 1 bulan 30 hari. Nah, ini 10 bulan berarti 10 kali 30. Terus kemudian yang 22 itu tidak diganti karena sudah hari ya. Sehingga ini sudah hari semua, 365 hari. 10 kali 30. Juga ini 30-nya juga sudah hari. Terus kemudian ini yang 1 tahun ini juga sama, dikurangi 1 tahun berarti dikurangi 365 hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ya. Nah, ini dulu mungkin ya, karena ini perkalian, ini penjumlahan, berarti ini perkaliannya dulu. 10 kali 30 300. 365 ditambah 300 sama dengan 687. Ditambah lagi ya ini. Ulangi. 10 dikali 30 300, 360 ditambah 365 berarti 665, 665 ditambah 22 687 dikurangi dengan 365, yaitu ketemunya adalah 322 hari ya. Untuk cara yang kedua, coba kita masih tuliskan ya, selisih itu berarti tetap yang besar dikurangi yang kecil ya. Bagaimana? Nah, kita apa ya, kumpulkan. Nah, ini lebih mirip dengan sifat komutatif. Kita kumpulkan satuan-satuan yang sama. Ini 1 tahun, ini 1 tahun. Nah, berarti kita kumpulkan ke sini, tapi dengan syarat tandanya itu harus ikut. Nah, ini 1 tahun ini positif ya. Positif itu biasanya tidak ditulis lah. Kalau negatif harus ditulis ya. Nah, ini kita kumpulkan yang 1 tahun yang di sini dengan 1 tahun yang di depan. Berarti 1 tahun dikurangi 1 tahun terus ditambah dengan 10 bulan ditambah 22 hari. Apakah ini sudah bisa? Sekilas sudah bisa ya. Kita coret saja ini karena ini sudah sama. Kita bisa menghitungnya, yaitu dengan mencoret 1 tahunnya ini dikurangi dengan 1 tahun yang belakang. Nah, berarti 1 tahun dikurangi 1 tahun yang 0. Nah, berarti tinggal sisa 10 bulan ditambah 22 hari. Apakah ini bisa langsung? Tidak, karena ini bulan, satuannya bulan ya, ini hari. Berarti kalau kita merujuk ke soal yang diminta adalah hari. Berarti yang 10 bulan ini yang kita harus ganti dengan hari. 1 bulan 30 hari berarti 10 bulan 10 kali 30. 10 kali 30 ditambah 22. Ingat perkalian penjumlahan. Berarti kita dahulukan yang perkalian. Berarti 10 kali 30 sama dengan 300 ditambah 22, 322 hari. Ya. Jadi selisih revolusi antara bumi dan Mars adalah 322 harinya. Jadi 1 kali putaran itu selisih antara bumi dan Mars itu hampir 1 tahunan ya. Nah, ini 1 tahun kurang lah, kurang berapa ini? 365 karena 365 itu 1 tahun ya. Tuh. Jadi lebih lama Mars. Lanjut. Nah, ini ada contoh lain yang berkaitan dengan suhu. Suhu udara di Tokyo pagi hari min 4 derajat Celcius. Pada siang hari suhu tersebut naik menjadi 12 derajat Celcius dan malam hari turun menjadi 9 derajat Celcius. Suhu udara malam tersebut adalah, nah, ini suhunya naik turun ya. Yang pertama adalah min 4 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 12 derajat Celcius dan malamnya juga turun lagi 9 derajat Celcius. Maka untuk mengerjakan kita harus tahu dulu ya, kalau naik itu sama saja dengan ditambah, kalau turun itu sama saja dengan dikurangi. Nah, berarti formula yang kita tulis berarti menjadi suhunya min 4 derajat Celcius. Jangan lupa kalau min itu ditulis tetap ya, min 4 derajat Celcius atau negatif 4 derajat Celcius ditambah ya, karena ini naik berarti ditambah 12 derajat Celcius. Nah, kemudian turun berarti dikurangi 9 derajat Celcius. Nah, sehingga akan menghasilkan ini kalau pengurangan dan
penjumlahan dan pengurangan kita kerjakan dari kiri ke kanan. Min 4 atau negatif 4 ditambah 12 ya, itu dikurangi 9 derajat Celcius. Nah, itu maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung dulu, yang dari kiri dulu. Itu min 4 punya hutangnya 4, kita punya 12, maka sisanya kita masih punya sisa atau tidak? Ya, masih ya. Berarti kalau seperti ini bagaimana caranya? Kita punya hutang 4, punya 12, berarti kalau untuk membayar hutang tinggal berapa sisanya? Tinggal 8. 8 milik kita sendiri, bukan hutang, sehingga bukan negatif ya. Nah, bukan negatif tapi positif. Nah, itu 8. Nah, kemudian ini kita kurangi yang 9-nya, kita tulis di bawahnya yaitu min 9. Ini karena ini negatif atau min 9. Nah, 8 dikurangi 9 itu berapa? Lebih besar yang belakangnya. Ya, kalau lebih besar yang belakangnya itu sama saja. Ini berarti sama saja dengan 9 dikurangi 8. 9 dikurangi 8 itu sama dengan 1. Nah, tapi tandanya itu mengikuti bilangan yang besar ya, yaitu negatif. Jadi min 1. Jadi ini negatif 1. Kalau yang ini tadi, kalau penjumlahan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, kok lebih besar yang bilangan positifnya, ya maka tinggal dikurangi saja. 12 dikurangi 4 ya, bukan 4 ya, dikurangi 12 dikurangi 4 sama dengan 8, kemudian tandanya mengikuti bilangan yang besar ya, yaitu yang 12 ini berarti yang positif, berarti ini positif ya. Begitu cara mencarinya, 12 dikurangi 4, tapi harus mengikuti tanda yang besar. Ini pun sama mengikuti tanda yang besar yang ini ya. Nah, ini 9 dikurangi 8 mengikuti tanda yang besar. 9 dikurangi 8 1 mengikuti tanda angka yang besar, berarti negatif 1 ya. Nah, jadi suhu udara malam di Tokyo adalah negatif atau min 1 derajat Celcius. Ya, yang perlu kalian ingat pada operasi hitung bilangan ini adalah tanda-tandanya ya, hasil kalau pada perkalian, yaitu kalau bilangan positif dikali bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Kalau bilangan negatif dikali dengan bilangan positif akan menghasilkan negatif. Bilangan positif dikali positif akan menghasilkan negatif. Nah, ini sama ya, bolak-balik. Nah, ini sama. Kalau bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Begitu juga pada pembagian ya, hampir sama dengan perkalian. Positif dibagi dengan positif, ketemunya positif. Negatif dibagi dengan positif, ketemunya negatif. Positif dibagi dengan negatif, ketemunya negatif. Negatif dibagi dengan negatif, ketemunya adalah bilangan positif ini ya. Ini angkanya bisa positif 5, positif 5 ya, seterusnya lah. Kemudian ini tanda-tanda yang tanda yang dibatasi oleh kurung ya. Nah, tanda yang dibatasi oleh kurung tadi disampaikan di depan itu sama saja dengan dikali. Jika positif kok dibatasi kurung jika negatif dibatasi kurung, kemudian ada bilangan positif, maka ini artinya sama saja dengan bilangan negatif dikali dengan positif yang akhirnya menghasilkan negatif ya. Di sini sama ini. Nah, ini berarti yang ini ya. Nah, ini. Kemudian kalau positif dibatasi kurung bilangan negatif sama dengan artinya dengan bilangan positif
dikali dengan bilangan negatif yang akan menghasilkan bilangan negatif. Yang ini berarti jadi perkalian. Terus kemudian positif dalam kurung kok positif lagi, berarti dibatasi ini ya, dibatasi kurung itu sama halnya dengan bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Kemudian bilangan negatif dibatasi dengan kurung, terus di dalamnya ada bilangan negatif, maka artinya akan sama dengan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Ya, ini yang perlu sekali kalian ingat. Udah bukan? Ya, silakan diulang-ulang videonya supaya paham. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.